hanya dalam waktu 2,5 bulan aja. 2,5 bulan, lihat nih viewsnya guys ya. 142,3 juta views. Gila! Dalam waktu 2,5 bulan 142,3. Algoritma YouTube Shorts jebol. Ini adalah rahasia gimana YouTube channel ini bisa dapat 142 juta views dan juga cepet monet. Nah, buat teman-teman YouTuber pemula, tentunya kalian pasti pengen tahu kan gimana caranya untuk membangun sebuah channel YouTube Shorts yang cepet monet dan bisa dapat banyak views. Nah, kali ini gue akan share dalam 3 bagian. Yang pertama, gue akan bongkar algoritma YouTube Shorts viral terbaru. Yes, buat tahun ini ya kan, biar kalian semua bisa lebih cepet monet. Kemudian 5 rahasia YouTube Shorts yang selalu ramai views dan bisa dapat jutaan views hanya dalam waktu 1 minggu aja. Dan kemudian yang terakhir, ini Alright guys, kali ini gue akan bongkar algoritma YouTube Shorts viral terbaru supaya kamu biar bisa cepet monetisasi. Kali ini kita akan bahas beberapa hal guys. Kita akan bahas jumlah video short dan durasinya, kemudian berapa views video short yang viral, kemudian berapa average video short yang viral, dan kemudian terakhir ini menurut gue penting banget, VVSA. Apa itu Pak VVSA? Nah, kalau kamu penasaran, itu adalah algoritma terbarunya YouTube yang istilahnya ngitung YouTube Shorts itu gimana supaya bisa viral apa enggak. Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, kita langsung lanjut. Yuk! Oke, inilah informasi pertama gimana caranya kita bongkar algoritma YouTube Shorts viral terbaru biar kamu bisa cepat monetisasi. Yang pertama kita perlu lihat dulu ada berapa sih orang yang bikin video shorts dan berapa sih idealnya rata-rata orang pada bikin ya. Untuk itu kita perlu lihat gambar yang satu ini. Gambar yang satu ini guys, ini di-provide oleh Paddy Galloway ya, salah seorang expert YouTube ya. Nah, dari sini kelihatan ya guys ya, ini menarik banget guys kalau kamu lihat ya. Ini menarik karena di sini kelihatan bahwa kebanyakan orang itu ngupload YouTube Shorts antara 30 sampai 40 detik. Ini yang paling tinggi ya, 30-40 detik. Pertanyaannya sekarang, apakah benar kalau dengan 30-40 detik itu bisa menyebabkan video mereka viral? Kan ini cuma ngelihat rata-rata orang ya, 30-40 detik. Nah, kemarin itu saya juga pernah ngobrol sama beberapa TikTokers ya kan. Nah, TikTok sama YouTube Short ini kan kurang lebih sama ya algoritmanya. Jadi mereka tuh menyarankan gua memang lebih bagus itu antara actually 25 detik sampai 35 detik. Jadi ini actually mengkonfirmasi gua sih ya. Karena paling banyak di sini 20, 30 sama 30, 40. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat komparasi ya kan. Apakah video yang 30-40 detik yang paling banyak diupload orang itu sebanding dengan video short yang paling banyak orang tonton. Nah, untuk itu gua akan kasih lihat kalian satu data lagi. Ini adalah average views by video length ya. Maksudnya berapa banyak orang nge-views berdasarkan panjang videonya, oke? Dan kalau kita lihat di sini, yang 10 detik itu cuma 77.000, 20 detik, 10-20 detik 90.000, dan yang paling banyak itu adalah yang 50 sampai 60 detik. Hah? Pak, serius Pak? Kok makin panjang malah makin banyak orang yang nonton? Nah, ini dia guys ya. Ini menurut gue menarik banget ya. Karena algoritmanya tuh sebenarnya ya kan, gimana orang itu nonton video terus-menerus ya kan. Kalau videonya ini actually panjang sampai 1 menit di YouTube Shorts, terutama karena maksimum bisa 1 menit ya kan, dan orang nonton sampai habis, apalagi sampai ngulang ya kan, artinya menurut algoritma konten kamu kualitasnya ciami. Konten kamu kualitasnya oke banget. Dan untuk itulah kalau misalnya kalau kamu bikin 1 menit dan kemudian banyak orang nonton sampai habis atau dia nonton berulang dengan looping seperti itu videonya, video shortsnya ya akan di boost atau dikasih traffic yang lebih gede lagi dari YouTube. Jadi saran gue adalah kalau bisa bikin ya video yang agak panjang sedikit, tapi make sure juga videonya berkualitas baik dari segi isinya maupun editingnya ya. Paham maksud gue ya? Nah, ininya seperti itu guys ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke tips berikutnya. Yuk. Oke, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak, dari video saya tuh kira-kira lebih bagus tuh berapa persen sih perlu ditonton ya kan? Kan nggak mungkin semua orang nonton sampai 100% ya kan? Tapi rata-rata berapa persen sih Pak perlu ditonton ya kan dari keseluruhan 100% ini supaya bisa dapat banyak views? Nah, gua akan kasih lihat kalian satu data lagi. Ini keren banget ya. Ini namanya VVSA guys ya. VVSA itu view versus swipe away. VVSA ya, view versus swipe away. Nah, kalau lihat datanya kayak gini mungkin kamu agak bingung ya, tapi gue jelasin sedikit ya. Yang di atas ini yang kiri 0 sampai 100.000 K itu adalah views ya kan. Jadi viewsnya tuh makin ke atas semakin banyak, dan kemudian yang kanan yang bawah sampai ke kanan itu adalah yang berapa persen videonya tuh ditonton. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, yang paling banyak ditonton itu kan yang of course yang warnanya hijau yang paling atas ya, yang di sini ya. Dan ini memperlihatkan guys ya, dari begitu banyak video ya kan yang ditonton, itu
ternyata minimum itu 60% guys ya. 60% itu batasnya. Jadi kalau orang nonton video itu, misalnya video kamu 1 menit ya. Misalnya dia nonton itu sekitar berapa? 60% dari 1 menit itu 60% bagi 60 ya sekitar 36 detik ya. Kalau dia nonton sampai 36 detik, nah itu bagus guys ya. Artinya semakin banyak orang nonton ya kan, lewat dari 60% dari seluruh videonya kamu, itu kemungkinan besar videomu punya views makin tinggi. Ya, jadi gitu ya guys ya. Sekarang apa yang kita bisa pelajari dari algoritma YouTube Shorts yang terbaru ini guys ya. Nah ini ada beberapa hal sih. Menurut gua nomor 1 ya kan. Buatlah video short yang berkualitas guys ya. Jadi bukan hanya sekadar pendek aja. Tapi harus berkualitas. Yang bikin orang itu betah ya kan. Yang bikin orang itu pengen nonton sampai habis. Nah untuk bisa bikin orang betah nonton sampai habis itu ada beberapa hal. Tapi nomor 1 menurut gua 80% yang penting itu adalah bikin orang kepo. Ya kan, jadi di depan itu harus ada hook yang bikin orang kepo, ya kan. Sehingga kalau orang kepo itu bisa berupa pertanyaan, ya kan, bisa berupa pernyataan atau bisa berupa kayak gambar yang shocking or something like that. Misalnya kayak ada buaya lagi makan sapi gitu kan, orang akan nonton itu sampai habis, ya kan. Pernah nonton ya, di video short seperti itu ya. Nah itu guys ya, video-video seperti itu tuh kan akan menggugah orang untuk nonton sampai habis, penasaran gitu ya. Dan kemudian di bagian akhir kalau mau lebih keren, kamu looping ya kan, bikin kayak modelnya si Dubi Dubab dan lain sebagainya, itu bisa looping terus ya guys ya. Dan orang akan nonton itu sampai habis, muter-muter bahkan dia nggak tahu kapan habisnya. Itu membuat video itu dipromosikan gila-gilaan. Guys, kemarin ada yang komen seperti ini. Pak, gimana sih caranya agar video shorts kita rame? Gara-gara dia nanya seperti itu guys, gue tuh langsung kepikiran, iya ya, gimana ya caranya supaya rame. Dan kebetulan banget guys, setelah gue riset selama 2 hari 2 malam, dan akhirnya gue ketemu salah satu channel ini, bahasa Indo, full video short doang, dan dalam setiap minggu berhasil mencapai 10 juta view secara konsisten hanya dalam waktu beberapa bulan aja. Nah, kamu penasaran nggak? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana. Kita langsung lanjut dalam Bedah Channel kali ini. Selamat datang di Bedah Channel. Kali ini gue akan ngebedah sebuah channel YouTube Shorts gara-gara kemarin ada yang komen seperti itu. Jadi gue penasaran dan gue cari ada nggak ya YouTube Shorts channel yang berhasil. Dan ketemu guys, oke? Dan YouTube Shorts channel ini luar biasa banget. Full bahasa Indonesia, full YouTube Shorts semua, nggak ada longnya ya kan. Sudah dapat 157 juta views, hampir 158 juta views actually. Luar biasa banget bukan? Dan ini diraih hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Dan ini guys yang luar biasanya kalau kita lihat nih ya, specs-nya setiap minggu guys ya, dia dapat 10 juta views, 10 juta views, 8,5 juta, 9 juta. Ini ada yang dapat 15 juta views seminggu guys, 16 juta views seminggu, 11 juta views, dan 13 juta views, dan kemudian ini 16 juta views ya. Artinya dalam berapa minggu terakhir ini, artinya hampir 2 bulan ya kan, dia konsisten kurang lebih mungkin average sekitar belasan juta views hanya dalam waktu mingguan aja. Mantap kan? Dan gue udah rata-rata ya kan, ternyata dalam waktu 30 hari dia bisa dapetin 55 juta views. Wow, apa wow banget. Artinya penghasilannya dia, kalau gue tebak ya untuk RPM-nya Indonesia, mungkin kurang lebih sekitar 5-6 juta sebulan. Lumayan banget kan? Padahal bikinnya cuma YouTube Shorts doang dong. Oke, langsung aja kita bedah. Yuk! Oke guys, yang perlu kita bedah pertama kali adalah mengenai topik atau kategori atau niche daripada channel ini. Kok bisa ya segitu hebatnya? Padahal ini bahasa Indonesia loh. Nah, kita lihat di sini sekarang ya. Dia udah ngupload sekitar 133 video dan dapat 286.000 subscribers hanya dalam waktu sekitar mungkin 8 bulan aja. Luar biasa banget bukan? Oke, nah sekarang kita lihat ya video-videonya ya. Oke, ini 15.000 views, 200.000 views, 92.000 views, 295.000, 189.000, 86.000. Coba kita lihat paling populernya di sini. Ini 9,3 juta views, 8,9 juta views, 7,9, 7 juta, 7 juta, 6,9 juta. Wah, luar biasa, nggak aneh makanya, ya kan? Nah, jadi apa nih? Sosok Joko Kendil, musafir menaiki macan putih. Opo iki, oke. Kemudian kasus paling sulit dipecahkan di Indonesia. Kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet. Joker di dunia nyata. Cerita mengerikan di balik mobil van balik kampung. Satu Indonesia diprank oleh bocah 14 tahun. Nah, kalau kita baca seperti ini guys, dan kita lihat di about-nya juga, dia ngomong ya kan, channel ini kategorinya adalah membahas serba-serbi misteri. Nah, ini ya guys ya, topik itu penting banget. Dan kalau gue lihat sih kayak misteri, kayak sesuatu yang seperti ini ya, itu memang memang rame ya. Orang Indonesia ini hobi sesuatu yang modelnya kayak mistik-mistik, misteri kayak gitu. Penasaran ya kan, cerita hantu, cerita horor itu rame guys ya. Nah, memang nggak semua channel yang ngebahas cerita misteri horor itu rame ya kan. Makanya gue akan bahas dan gue akan bedah lebih dalam lagi ya kan, gimana caranya
channel ini kok bisa dapet 100 juta lebih views hanya dalam waktu 8 bulan aja. Dan kemudian 10 juta views lebih setiap minggunya. Oke, langsung kita lihat yuk. Oke guys, langsung aja kita bedah video yang pertamanya. Nah, ini adalah video yang paling populer guys ya. Ini 9,3 juta views. Joko Kendil. Ada yang tahu nggak Joko Kendil siapa? Kalau ada yang tahu tolong komen below ya, karena gue juga baru tahu sekarang. Oke. Sosok Joko Kendil musafir yang menaiki macan putih, judulnya kayak gitu guys. Ini nanti selama views ya guys ya. Ini audionya akan gue matiin, bukannya kenapa guys? Karena gue takutnya nanti kena copyright ya. Jadi better nanti kalian lihat sendiri ya. Gue kasih nanti channelnya ya kan di deskripsi. Jadi kamu bisa ngecek sendiri ya. Oke, langsung kita cek di sini Joko Kendil. Oke, ini 370.000 likes guys. Joko Kendil adalah seorang musafir yang ramai diperbincangkan beberapa bulan lalu di media sosial, terutama TikTok. Konon katanya Joko Kendil berjalan berpuluh-puluh kilometer dari satu makam ke makam lain. Tadi gue udah dengar lagunya juga ya. Lagunya itu yang populer di TikTok ya. Teng 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 teng, nanti kamu dengerin sendiri ya. Jadi dari lagunya itu sesuai dengan pembawaan cerita storytellingnya ini. Dan di awal itu juga menarik ya. Dia ngomong siapa Joko Kendil. Bagi orang yang nggak tahu kayak gue ya kan, siapa Joko Kendil ya? Oh, musafir. Dia jelasin satu-satu musafir, kemudian yang jalan dari satu makam ke makam lainnya. Coba gue tanya sekarang. Begitu lu denger kayak gitu, lu penasaran gak? Lu pengen tahu gak? Dari depan sampai belakang ya kan, ceritanya tuh apa sih? Ini mau ngomongin apa sih? Ngapain orang jalan dari makam satu ke makam lainnya ya? Nah, jadi itu seperti itu guys. Jadi di depan itu penting sekali hooknya ya, untuk bikin orang itu tersepona dan mau stay nonton terus sampai akhir. Oke, kita lanjutin sedikit ya. Joko Kendil mengaku kalau dia adalah murid dari Sheikh Hadi Guntur yang sudah melakukan perjalanan bertahun-tahun sejak 2001. Oke guys, next yang gua perlu kasih lihat juga ya. Jadi video ini bagus kenapa? Pertama dia nggak membosankan ya. Jadi dia tuh ada banyak ada banyak POV ya, point of view ya. Ada Joko Kendilnya ketika dia lagi jalan, ketika dia lagi diliatin orang-orang, kemudian ini lagi jalan malam-malam ya kan. Jadi dia punya editingnya itu cukup padat ya guys ya. Jadi yang kedua itu adalah selain kategori atau niche yang horor tadi, kedua itu adalah dia bikin orang kepo. Yang ketiga ini guys ya, adalah pengambilan videonya itu cukup bagus. Jadi videonya tuh nggak perlu keren-keren banget, tapi yang jelas yang penting ya adalah ada banyak guys ya, ada banyak POV, ada banyak B-roll kalau kita ngomong ya. Jadi ada banyak gambar guys ya. Jadi nggak cuma satu itu aja, enggak guys ya. Jadi ada banyak gambar. Jadi kalau kamu mau bikin sesuatu yang storytelling, make sure itu videonya ini nggak perlu denger suaranya aja, cuma ngeliat kayak gini kamu udah bisa baca ya, udah bisa baca dia punya ceritanya seperti apa. Seperti kayak gini ya, saya nggak nyalain audionya tapi kamu bisa langsung denger. Oke, next kita lihat lagi. Dan perjalanannya ini tidak mengenakan alas kaki dan menurut pengakuannya dia tidak sedang berjalan kaki, namun sedang menaiki seekor macan putih. Ini ya keren banget ya. Bayangin ya, orang tambah penasaran lagi, bener gak? Dan ini udah 2/3 videonya guys. Orang udah tambah penasaran lagi ya kan. Dan kemudian satu lagi yang gue perlu highlight dari sisi editing yang bagus menurut gue ya. Jadi ini poin keempat ya, adalah dia kasih yang namanya ini guys? Caption ya. Dan captionnya ini ditaruh di tengah tadi ya, kayak gini nih, satu-satu guys ya, satu-satu ditaruh ya kan, satu baris ya, jadi nggak banyak guys ya. Dan kenapa seperti itu memang ada poinnya guys, gue pernah telusurin dulu ya. Jadi kalau kamu taruh seperti itu, orang tuh mau nunggu guys ya, orang tuh mau nunggu. Jadi orang itu nunggu akan kalimat selanjutnya ya. Terlebih misalnya model kayak gue ya kan, atau mungkin kamu nonton video ini mungkin nggak dengerin audionya, mungkin kamu lagi nyalain di kantor atau lagi di WC atau mungkin lagi di publik ya, atau di tempat umum gitu kan, kamu nggak mau kan suaranya kedengaran di mana-mana kan, jadi kamu cuma lihat gambarnya doang dan baca ya. Makanya saya bilang caption itu penting banget, dan penataan captionnya juga penting guys ya. Jadi taruhnya di tengah, satu baris ya. Oke, kita lanjut ke jalan kaki yang jalan macannya. Belakangan diketahui kalau Joko Kendil memiliki nama asli Kusnan dan berasal dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Keluarga Joko Kendil menyatakan kalau Joko Kendil adalah orang yang gangguan jiwa. Jadi kalian percaya? Jadi ujungnya tuh kayak nggak disangka-sangka, orang mikir wah ini siapa di luar biasa, tapi terakhir ngomong gangguan jiwa ya kan. Dan kemudian dia looping lagi balik guys ya ke depannya. Dan kalian tahu kalau kayak gitu. Jadi ini ada loopingnya sedikit ya guys. Video-video yang rame itu rata-rata loopingnya itu jelas banget ya. Dan nanti gue kasih lihat ya beberapa video yang loopingnya tuh luar biasa. Bener-bener keren banget di bedah channel berikutnya ya guys ya. Dan mungkin kalau kalian ada pertanyaan selanjutnya mengenai video-video atau gimana caranya untuk lebih rame atau mau bedah channel yang mana,
tolong komen below dong, jadi gue bisa tahu ya, gue mau bedah channel yang mana. Oke guys, satu hal lagi terakhir ya, dan ini penting banget menurut gue, terutama buat kalian yang pemula, dan terutama buat kalian yang suka ngupload YouTube Shorts ya, adalah upload. Ya kan, upload itu penting guys ya. Upload ini kalau kamu lihat di sini ya, dia tuh upload tiap hari minimum satu video guys. Kalau kamu lihat di sini ya, 0808, 0807, 0806, 0805, 0804, 0803, 0801, 731, 730, 728. Nah, ini hampir setiap hari upload satu biji guys ya. Jadi ini saran gue juga ya. Karena kenapa? Semakin kamu sering banyak upload ya kan, dan konsisten ya kan, dengan topik yang sama, gaya editing yang sama ya kan, brand kamu akan makin lama makin kebentuk ya kan. Dan algoritma itu dia akan ngelihat orang-orang yang suka ya kan dengan videomu ya kan, terutama orang yang subscribe ya kan, dan mereka akan disodorin dengan video-video barunya kamu. Makanya nggak heran video-videonya itu bisa konsisten, dia punya views-nya ya, terutama karena memang dia punya konsistensi di dalam segi brandingnya dan kemudian dari segi storytellingnya ya kan. Dan ini penting sekali guys, terutama buat kamu yang bikin video short. Nah, kalau kamu belajar lebih lanjut, kamu bisa ikutan acara webinar yang akan saya adakan sebentar lagi. Nah, webinar ini hanya 1 bulan sekali guys ya. Linknya saya sertakan di sini guys ya. Saya taruh di deskripsi dan juga di pin komen. Oke guys, jadi kesimpulannya kali ini tentang bedah channel Letologi Kamen ini ya kan. Ini ada beberapa hal yang kalian perlu catat ya. Yang pertama, kategorinya. Kategorinya ini hot guys, kategori horor, kategori misteri. Itu orang Indonesia suka. Dan next, yang kedua, menurut gue yang kita bisa belajar dari sini adalah hooknya ya. Hooknya 3 detik pertama itu bagus banget guys. Kayak tadi Joko Kendil itu ya. Itu bikin orang langsung penasaran. Joko Kendil, musafir yang terkenal di TikTok ya kan, yang selalu jalan dari makam ke makam. Lu gak mungkin gak pengen nonton ya kan, kecuali memang ya lu orangnya cuek banget dengan masalah seperti itu. Tapi lu at least penasaran gitu kan. Dan itu hooknya tuh sangat-sangat bagus. Kemudian yang ketiga, menurut gua dari segi editingnya itu bagus banget ya. Dia punya B-roll atau dia punya gambar-gambar yang di syuting itu banyak ya. Jadi setiap, kalau kamu lihat di sini ya, setiap 3 detik, setiap 4 detik itu ganti. Ya, jadi ingat ya guys ya, meskipun videonya cuma 1 menit atau bahkan kurang ya kan, tetap aja setiap 3-5 detik lu ganti dia punya gambar ya kan. Jadi orang itu penasaran dan nggak mau ketinggalan, makanya dia nonton terus sampai akhir. Dan kemudian yang terakhir yang menurut gue juga nggak kalah pentingnya, terutama di YouTube, adalah dari segi konsistensi upload ya. Jadi jangan cuma bikin satu terus upload satu ya kan, jangan ya. Setiap hari minimal 1 upload. Kalau kamu lihat sendiri di channel ini ya, luar biasa sekali konsistensinya. Gimana guys, tertarik untuk belajar gimana caranya bikin YouTube Shorts yang viral? Nah, kalian bisa ikutan belajar sama gua di acara ini. Namanya TikTok Content Revolution. Loh Pak, kok namanya TikTok? Karena TikTok itu adalah pionirnya video-video pendek guys. Nah, jadi kalau kalian belajar di TikTok Content Revolution, ini juga ilmunya bisa dipakai untuk YouTube Shorts dan juga untuk IG Reels ya. Dan semuanya bisa viral. Nah, kalau kalian pengen belajar, gua sertakan linknya di bawah sini ya. Nanti kamu tinggal klik aja dan daftar sekarang. Soalnya ini acaranya tinggal sebentar lagi. Dan acara ini hanya gua adakan setiap 2 bulan sekali guys. Jadi nggak sering-sering banget ya. Jadi kalau kalian pengen belajar gimana caranya bikin TikTok, YouTube Shorts, sama IG Reels yang viral, langsung aja klik link di bawah sini ya. Oke, sampai jumpa di webinar. Guys, coba lihat channel YouTube Shorts ini. Baru join 15 Mei 2023. Artinya kalau per hari ini hanya dalam waktu 2,5 bulan aja. 2,5 bulan. Lihat nih viewsnya guys ya. 142,3 juta views. Gila. Dalam waktu 2,5 bulan 142,3. Nah guys, yuk kita cek penghasilannya berapa. 142 kali $30 untuk YouTube Shorts buat dia. Itu dapatnya $4.260. Artinya kalau kita rupiahkan dikali dengan 15.000, itu 63.900.000 dalam waktu 2,5 bulan. Artinya setiap bulan bisa dapat 25,5 juta. Wow, mantap banget bukan? Well Pak, tapi kan itu untuk channel luar negeri. Kalau Indonesia gimana? Nah, Indonesia juga lumayan guys. Let's just say lo dapat 142 juta views, kemudian dikali dengan 120.000 per 1 juta views, artinya lo dapat sekitar 17 juta 40.000 ya kan, dibagi 2,5 bulan. Artinya setiap bulan lo bisa dapat berapa? 6,8 juta. Lumayan banget bukan? Bisa dapat gajian dari YouTube hampir 7 juta setiap bulan hanya dalam waktu 2,5 bulan aja. Kamu mau tahu rahasianya? Nah, kalau penasaran jangan mana-mana, kita langsung lanjut. Yuk! Oke guys, gue pertama kali ketemu channel ini juga agak kaget. Karena waktu itu gue actually cari channel edukasi dan nggak sengaja ketemu channel ini ya. Jadi ini channel edukasi guys. Judulnya aja kalau kamu lihat sini ya, Ready Your Tutor. Tutor itu kan kayak guru ya, guru les gitu ya. Kamu lihat di sini ya, udah ada 140.000 subscribers, 247 video. Kalau kita cek about ya, nih ya, 15 Mei 2023. 15 Mei 2023, bayangin ya, Mei,
Juni, Juli, Agustus, ya kan sekarang pertengahan Agustus artinya 2,5 bulan doang guys. Udah mendapat 142,3 juta views. Ini luar biasa guys, oke? Nah, kita lihat ya sekarang channelnya ya. Nah, di Shorts ini kalau kamu cek yang paling populer, ini guys, 40 juta views, 26 juta views, 13 juta views, 6 juta views, 6 juta views. Banyak sekali guys, 5 juta, 4 juta, 3 juta, 3 juta, 1 juta, ya kan? 1 juta, 2 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Wow, ini luar biasa banget ya. Gimana cara dia bikin channelnya? Ini yang akan kita bedah hari ini. Yuk! Oke guys, kita akan lihat beberapa videonya. Tapi gue mau kasih tahu dulu bahwa audionya akan gue matiin ya. Kalau lu mau lihat tuh langsung lihat aja ke channelnya ya, oke? Di sini gue ngecek yang 40 juta views dulu ya. I've never seen someone jump higher in my life. Jadi, ngapain nih dia? Oke, coba kita cek. Oke, suaranya gue kecilin ya. It's a retail store, Walmart. Oh, jadi kayak ada pertanyaan gitu guys ya. Jadi ada pertanyaan dan kemudian yang benar nggak loncat, yang salah loncat, ya kan? Dan kemudian next, kayaknya ini bakal ditinggiin nih. Name a US president whose last letter name with the letter O. Obama. Orang itu kalah lagi. Oh ya ditinggiin kan, dia loncat lagi guys. Oke, ini menarik ya. Coba kita lihat lagi sekarang. What is the fourth letter in the alphabet? D. Oh, orang ini yang loncat. Oke, gue paham di sini ya. Jadi model challenge ya guys ya. Model challenge yang kalah harus melakukan sesuatu. Simpel kan? Dan melakukan sesuatu ini makin lama makin susah guys. Nah ini ada beberapa hal menarik yang menurut gue kita bisa simak dan kita bisa bedah dari channel ini. Kenapa model challenge seperti ini bisa rame banget? Tapi sebelum gue simpulkan, kita nonton dulu satu video lagi. Yuk, yang ini nih. What is the only US state starts with letter P? 26 juta views. Coba kita lihat. Pennsylvania. Ngapain dia tuh? Oh, jadi kalau salah, dia kakinya mesti kayak lebih maju. Jadi kalau kalah bisa kayak hampir split gitu guys. Ini like 1,4 juta dan kemudian yang komen 9.900 guys. Coba kita lihat komen-komennya ya. Bro waited his whole life to answer the rice question. Rice. In which country are these cities? Europe. Oke, jadi orang-orang kayaknya berusaha untuk ngejawab pertanyaannya. Apa nih ada hubungannya dengan rice itu apa? Udah kayak angka Roger aja di sini. Earth is within the solar system. How many colors? 3. Huge mass of ocean floating ice. Ini seru guys ya. Kayaknya yang kalah nanti harus split guys. Bayangin coba harus split nih ya. Tapi lihat ya, pertanyaan-pertanyaannya cepet banget ya guys ya. Dan ini semua pengetahuan umum yang nggak bisa di ngomong gampang loh guys ya. Beberapa ini agak lumayan susah. Perlu orang yang memang pengetahuannya cukup luas ya. Rice-nya tuh di mana ya? Oh nggak ada rice ya dari tadi ya. Rice is mainly composed of that's it, begitu doang guys. Ya. Jadi rice-nya itu di bagian akhir dan kayaknya kenapa ya? Orang kok nungguin rice ya? Rice is mainly carbohydrates. Oh, orang-orang nih kayaknya mikir dia tuh kayak, oh jawabnya pelan banget gitu ya. Rice itu isinya apa sih? Karbohidrat gitu kan ya. Tapi kayaknya pada mikir kok lama banget ya. Rice itu isinya apa gitu ya. Nah, ini yang menarik ya guys ya. Oke, sekarang kita simpulin ya. Oke, kesimpulannya gini guys. Ada 4 hal yang gue perhatikan dari video-video ini ya. Yang pertama, ini mengenai challenge. Nah, yang namanya challenge itu selalu menarik guys. Terutama Gen Z ya kan, anak-anak muda, anak remaja itu seneng di challenge ya kan. Dan di challenge-nya dengan apa? Di challenge dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup ngerasa kalau lu bisa jawab tuh lu kayak orang pinter gitu ya. Jadi ada rasa kebanggaan kalau lu bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan kemudian next. Ini semua yang ditanyain siapa? Anak-anak muda kalau lihat. Makanya yang gue lihat di sini ya, ini kayaknya channel gurunya dia. Dia kayaknya guru SMA di sini, si Brady ini ya. Ini mengenai challenge buat anak-anak muda tentang pengetahuan umum populer yang tidak terlalu mudah untuk dijawab. Jadi kalau pertanyaan ini bisa dijawab, itu bisa bikin orang yang ngejawab itu ngerasa lebih pinter daripada lawannya gitu ya. Dan komponen terakhir yang menurut gue penting banget yang gue rasa nggak banyak dilakukan di challenge-challenge yang lain. Ketika lu salah jawab, atau lu nggak jawab, atau lu telat ya kan, lu akan dapat hukuman. Jadi bukan hadiah, ini dibalik guys. Cuman yang kalah ada hukumannya ya. Dan hukumannya memang sih nggak gimana banget gitu ya. Seperti kayak tadi makin lama makin tinggi guys. Dan yang terakhir itu kalau nggak salah loncatnya tinggi banget. Dan kemudian yang kedua itu kayak mesti split kalau misalnya dia nggak bisa jawab ya. Jadi
sesuatu yang sangat sederhana dan sangat-sangat simple menurut gua, dan ini mungkin bisa kamu aplikasikan.